Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita akan memulai ya ibadah kita hari ini. Baiklah, kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga boleh bernyanyi di rumah ya, dan sambil mempersiapkan Alkitabnya, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, ya. Kita nyanyikan pujian kita, ya adik-adik. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini hari Minggu, hari di mana kami beribadah, dan kami bersyukur pula karena Tuhan menolong kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini. Terima kasih juga karena kemarin, hari-hari kemarin, minggu lalu dan bulan lalu, tahun yang lalu, Tuhan juga menyertai kami sampai di hari ini atau di bulan Desember di akhir tahun 2020. Terima kasih Tuhan menyertai kami dan kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau beribadah, Tuhan berkati kami, adik-adik semua, berkati juga orang tua mereka, dan kami mendoakan supaya Tuhan menjagai, memelihara mereka semua di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua, juga kesehatan mereka, masa depan mereka. Berkati firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami supaya kami mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, ampuni dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita kembali nyanyikan Percaya dan Patuh. Tuhan, ya. Persiapkan Alkitabnya dan nanti kita akan menghafal ayat firman Tuhan, ya. Kami persilahkan
Oke, baik, kita nyanyikan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Ya, satu lagi kita nyanyikan. Setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami persilakan Ibu Rasmaria akan menyampaikannya. Baik, ya, persiapan Alkitabnya. Nanti konsentrasi mendengar cerita firman Tuhan dan nanti kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Ya, baik, kami persilakan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat? Ya, harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sama juga kami juga di sini dalam keadaan baik dan sehat, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kami bersyukur di dalam segala sesuatu kami melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang melakukan segala apa yang Tuhan sudah rencanakan. Karena Tuhan berkuasa di dunia, di surga, dan di semua tempat di alam semesta ini. Karena itu, kami mau bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau menenangkan hati kami, pikiran kami, supaya bisa fokus, supaya iblis tidak mengambil kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu saya sudah menyampaikan bagaimana janji yang besar disampaikan oleh Tuhan kepada seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Yesaya. Dan walaupun janji itu lama kemudian baru terlaksana, tetapi benar bahwa janji Tuhan digenapi. Betapa sangat besarnya janji Tuhan itu yang mempengaruhi setiap orang, setiap manusia. Dan kemudian janji itu lama kemudian baru tergenapi. Orang-orang yang sebelumnya mendengar pun sudah banyak yang meninggal, tetapi tetap terlaksana. Hari ini cerita firman Tuhan kita adalah bagaimana Tuhan menggenapi janjinya itu dan memberitahukan berita Allah kepada Maria dan Yusuf ya. Tuhan memberitahukan kepada orang-orang tertentu lagi pada cerita kita hari ini tentang rencana Tuhan yang besar. Bagaimana cerita selanjutnya? Dengarkan ya, bagaimana Tuhan menyampaikan beritanya kepada Maria dan Yusuf. Sebelumnya Kak Lasma mau tanya dulu, apakah kalian pernah bertemu dengan seseorang ibu yang sedang mengandung? Ya, kalau dia mengandung berarti dia punya bayi di dalam perutnya. Nah, apakah kalian tahu bahwa kalau seorang ibu mengandung berarti akan ada bayi yang akan lahir ya? Akan ada bayi yang dilahirkan dan karena itu ada persiapan untuk kelahiran bayi itu. Ada persiapannya
Dan persiapan-persiapan itu sudah dipersiapkan sebelum bayi itu lahir. Kira-kira apa ya yang dipersiapkan kalau mau lahir bayinya? Ada dipersiapkan popoknya, bedongnya ya, pakaian-pakaiannya, tempat tidurnya, apalagi mungkin nama atau susunya atau kira-kira nanti anak itu kalau berjenis kelamin laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana. Ya begitulah, ada persiapan-persiapan untuk kelahiran seorang anak. Demikian juga saat ini. Wah, kalau kita adik-adik mengingat lagi, mungkin boleh tanya kepada orang tuanya, kepada mama papanya, waktu aku dulu mau lahir, persiapan mama papa apa aja untukku?" Wah, ada yang mencari rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus ya. Apalagi selain nama, wah dicarikan juga nanti anakku ini kalau sudah lahir akan di mana tidurnya, akan bagaimana nanti yang merawat, makanannya, minuman semua ya dipersiapkan ya. Wah, begitulah sangat istimewanya kelahiran seseorang dan itu adalah berkat dari Tuhan. Hari ini Kak Lasma mau cerita lagi. Di kota Nazaret ada tinggal seorang perempuan Yahudi. Ingat ya, orang Yahudi. Seperti Yesaya juga orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi yang masih perawan, anak gadis ya, belum menikah. Namanya adalah Maria. Siapa namanya? Maria. Maria ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan dan dia belajar firman Tuhan dari lamanya ya. Dia sudah belajar dia juga adalah keturunan Raja Daud. Rupanya sekarang Maria ini sudah bertunangan dengan seorang pria. Ya, kalau di masa itu kalau bertunangan sudah siap untuk menikah. Nah, Maria ini juga sudah tahu tentang akan berita yang disampaikan oleh Yesaya yang dulu yang kita pelajari, bahwa ada kelahiran Juru Selamat, Raja Damai, Raja Kekal ya, Immanuel, Raja yang perkasa. Dia juga sudah tahu ya tentang itu. Nah, Maria ini sedang menunggu waktu yang istimewa dalam hidupnya, yaitu apa? Pernikahan. Dia mau menikah dan berbahagia dengan seseorang yang dia kasihi ya. Nah, di tempat lain ada juga seorang pria ya, yang juga dia adalah keturunan Yahudi. Namanya adalah Yusuf. Siapa namanya adik-adik? Yusuf. Yusuf ini adalah orang juga yang mengasihi Tuhan. Yusuf ini adalah tunangannya Maria. Dia hidup mengasihi Tuhan dan sudah tahu juga bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang nabi ya kepada mereka, bangsa mereka. Dan Yusuf ini juga sama, Yusuf ini juga bangsa Yahudi. Nah, karena mereka sedang bertunangan, mereka berencana memikirkan bagaimana nanti persiapan untuk pernikahan mereka. Mereka mau membina keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, Maria sedang bersih-bersih di rumahnya, ya. Ya, dia mengerjakan semua pekerjaannya seperti biasa. Dia bersuka cita. Dan ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba ada sesuatu yang dia lihat datang menghampiri dia. Ya, pakaiannya berkilat-kilat, putih, dan dia menyapa Maria. "Salam hai engkau yang diberkati Tuhan," katanya. Maria heran. Apa arti salam ini? Kenapa dia memberikan salam kepada saya? "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau," katanya. Kemudian Maria berkata, apa yang mau dia sampaikan? "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Kemudian ini malaikat bernama Gabriel. Gabriel mau menjelaskan kenapa dia datang. Gabriel menyampaikan bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu seorang juru selamat. Nanti kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak. Berikanlah namanya Yesus. Setelah malaikat ini berbicara kepada Maria, Maria menjadi bingung.
Kenapa dikatakan saya mengandung? Padahal saya belum menikah. Saya juga tidak boleh mengandung karena kalau mengandung bisa akan mendapatkan malu. Dia bingung di dalam hatinya juga takut. Tetapi Maria juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat ini adalah dari Allah. Lalu dia terus tidak mau hidup dalam ketakutan dan kebingungannya. Dia mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan." Sekarang Maria tidak lagi takut. Dia percaya semua yang direncanakan Tuhan adalah yang terbaik. Wah, berlalulah waktu adik-adik, dan benarlah si Ibu Maria ini sudah menjadi mengandung. Ada anak di dalam perutnya, tetapi anak yang dari Roh Kudus, bukan karena dia menikah atau dengan suaminya, dengan tunangannya Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf tahu. Wah, Yusuf mendengar kalau Maria itu sedang mengandung. Wah, bagaimana ya? Yusuf menjadi khawatir kalau didengar orang Maria mengandung, bagaimana nanti perkataan orang. Tetapi Yusuf mengasihi Maria. Dia tidak mau berbuat sesuatu hal yang menyakiti hati Maria. Dia bingung. Dia mulai berpikir-pikir, apa ya yang harus kulakukan dengan keadaan ini ya? Dia mulai berpikir, apakah saya berpisah saja dengan Maria nanti ya, diam-diam, supaya dia jangan malu. Wah, ternyata Tuhan mengetahui isi hatinya si Yusuf. Nah, pada suatu malam Yusuf sedang tertidur. Ya, Yusuf sedang tertidur, dan benarlah ketika Yusuf sedang tidur, sekarang malaikat datang kepada Yusuf ketika dia sedang tidur. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan karena kesalahan dia atau karena dia berbuat dosa. Tidak apa-apa, nanti kamu akan menamakan anak itu Yesus. Dialah juru selamat manusia." Katanya, kamu harus menjaga Maria, menolong Maria, ya. Tidak berhubungan sampai Tuhan Yesus lahir. Dan waktu Yusuf bangun, dia menjadi tidak sedih lagi, tidak bingung lagi, tidak bimbang lagi, karena sudah mendapatkan penjelasannya, dan dia sangat yakin bahwa dia juga adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi papanya nanti juru selamat. Wah, Yusuf sekarang merasa bersuka cita, bersyukur. Wah, Tuhan sudah memilih mereka, dan Tuhan mau melaksanakan apa yang direncanakan, menggenapi. Puji Tuhan, sekarang Yusuf tidak lagi menjadi khawatir dan ragu kepada Maria. Dia yakin sepenuhnya, dia merawat dan menjaga Maria. Dia juga menolong selama Maria mengandung. Dan memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berdua adalah dua-dua orang Yahudi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa kedepannya adalah Tuhan Yesus akan lahir, juru selamat semua manusia, dan dia akan memberikan mereka hidup yang kekal, memberikan mereka kedamaian. Wah, Yusuf sangat berbahagia sekali. Demikian juga Maria. Hari demi hari mereka mempersiapkan bagaimana nanti kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana nanti kelahiran juru selamat. Wah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga senang mempersiapkan diri kita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Wah, tahun ini memang istimewa ya, karena kita tidak bisa bertemu bersama-sama, tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan kakak-kakak dan teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kita. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tetap memberikan kita sukacita,
Nanti bisa juga untuk waktu tahun ini kita bisa mengadakan Natal sekolah minggu secara virtual, bisa juga bertemu melalui online. Nah, kita tetap mengucap syukur bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, rencana tentang kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan bertahun-tahun, seperti dengan ayat hafalan kita ya hari ini dari Matius 1 ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki ya. Apakah kalian bisa melihatnya adik-adik? Ini bentuknya apa? Lonceng ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, dari dosa mereka ya. Jadi tentang kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dan benar-benar terjadi. Puji Tuhan, karena kasih Allah yang besar, Dia merencanakan kedatangan dan kelahiran anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Apakah kalian bisa melihatnya? Bisa sama-sama kita ucapkan? Ya, kita ucapkan dulu ya, sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Yuk sama-sama kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Allah sudah menyuruh malaikatnya Gabriel untuk bertemu dengan siapa tadi? Maria dan Yusuf. Allah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tiba-tiba dan tidak ada yang bekerja seperti hanya asal-asalan. Semua dikerjakan dengan persiapan yang baik. Nah, adik-adik, betapa kita bersyukur Allah sangat memperhatikan kita dalam segala keadaan dan situasi yang sekarang terjadi. Kakak saya berharap dalam Natal tahun ini semuanya tetap berbahagia, bersukacita, karena ada kasih Tuhan yang besar untuk kita semuanya. Pandemi juga pasti akan ditolong Tuhan untuk bisa segera berakhir. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap diberkati Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Setelahnya ya, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar, yang mempunyai rencana kepada segala sesuatu, kepada kami khususnya anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rencana yang membawa kami kepada hal yang baik, bukan kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini juga boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau menyatakan diri, dan Engkau yang mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya dalam kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga tahun ini ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal Natal, baik juga Natal sekolah minggu atau Natal yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam keadaan yang sekarang ini pun kami tetap bersukacita merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berbicara kepada Maria dan juga Yusuf, dan Tuhan yang menyatakan diri Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan masih menyatakan kasih-Mu kepada kami. Berkatilah semua teman-teman kami dimanapun berada.
berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati Arusedo Alwani, Yuka Moroka, Siho Moroka, Joani, berkati Stella, Stephen, berkati Kellen di Jakarta, berkati Yukiko di Semarang, berkati juga Alberto Simatupang, dan berkati semua Tuhan teman-teman kami yang menonton dan melihat live streaming acara ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka damai sejahtera masa depan yang terbaik dari Tuhan. Hamba berdoa berkati studi mereka yang masih sekolah, berkati pekerjaan yang bekerja. Kalau ada yang sedang sakit, tolong Tuhan memberi kesembuhan, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, memberkati sehingga mereka boleh sehat. Kalau ada yang dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati orang tua mereka, beri kesehatan dan pertolongan, khususnya di masa-masa seperti ini, jaga mereka dari penyakit COVID-19. Kami berdoa segera pandemi ini berlalu, dan kami juga boleh kembali hidup dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu ini yang boleh kami jalani. Kami bersyukur karena Tuhan yang menjagai kami semuanya dalam keadaan kami masing-masing, apakah kami pernah sakit atau tidak sakit, semuanya karena pertolongan dan kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah sampai kami menyelesaikan tahun 2020 ini nanti, kami mau tetap setia dan mengasihi Tuhan. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, setia, dan penuh sukacita. Dadah. Saya serahkan lagi kepada Pak Franky. Baik, demikian ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Nanti ayat hafalannya tetap dibaca ya. Dan kita akan nyanyikan pujian kita Laut Lebar ya. Baik, kita nyanyikan. Lipat tangannya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini Tuhan sudah menolong kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk adik-adik semua yang mengikutinya, dan kami berdoa supaya Tuhan terus menjagai, memelihara masing-masing mereka, dan juga menyediakan masa depan yang terbaik dari Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih, berkati firman Tuhan supaya kami baca terus, kami renungkan, kami ingat untuk melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, ampunilah dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semangat ya. Tetap semangat ya. Bye.